Bagaimana kabar hari ini? Haleluya. Kita percaya kita dalam semua dalam keadaan baik ya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kami mau datang membawa pujian kami Tuhan, membawa sembah kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah segala dalam kehidupan kami.
percaya Tuhan, setiap yang mengikuti pada hari ini ya Tuhan, merasakan adanya hadirat Tuhan dalam hidup masing-masing setiap jemaat, setiap umat-Mu ya Tuhan, yang mengikuti pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap dari kami Tuhan memiliki permasalahan yang berbeda-beda, memiliki pergumulan yang berbeda-beda dalam setiap kehidupannya ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tujuan kami hanya satu ya Tuhan. Kami mau datang kepadamu, menyerahkan hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau-lah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami secara lahirnya kami mungkin tidak kuat, kami lemah, tapi kami percaya Tuhan, karena Roh-Mu yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan, kami dikuatkan kembali ya Tuhan, untuk kami memuji-Mu Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami diberkati ya Tuhan. Dan kami ketika kami pulang Tuhan, kami menerima sukacita yang baru, kami menerima kekuatan yang baru ya Tuhan, yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Sama kami sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita siap untuk puji nama Tuhan ya. Haleluya. Saya undang saudara juga bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian, masuk gerbang yang bersyukur. Kita mengatakan sebab Tuhan baik, anugerah yang besar untuk selamanya. Masuk gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian, masukkan di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, menjadi masa katakan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi isinya jelas berhati dengan pujian. Satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, anugerah yang kekal selamanya. Satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, anugerah yang kekal selamanya. Kita mengatakan sekali lagi, masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, masukkan di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, pujian juga sangat ramah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi sudah jelas mengerti. Satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, anugerah yang kekal selamanya. Satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, anugerah yang kekal selamanya. Kita mengatakan semua Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, anugerah yang kekal selamanya. Satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, anugerah yang kekal selamanya. Terima kasih sekali, satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, anugerah yang kekal selamanya. Satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, anugerah yang kekal selamanya. Satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, anugerah yang kekal selamanya. Satu Tuhan lagi, satu Tuhan lagi, anugerah yang kekal selamanya. Haleluya. Kita
kita percaya di sepanjang hidup kita mau berkata bahwa Tuhan baik, amin ya. Haleluya. Kita siap puji nama Tuhan lagi, kita berikan satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Percaya
Bicaralah Tuhan oleh roh-Mu buat kami mengerti, dan biarlah Tuhan lembutkan hati kami supaya kami bisa menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Seluruh waktu ini Bapa, buat Engkau bicara dan beracaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saudaraku, kalau saya pernah khotbah tentang keterbatasan kita, tentang kata terbatas, maka hari ini saya pengen bicara kepada saudara semua tentang terpenjara. Ya. Kita boleh kelihatannya kita ada di luar, nggak ada di penjara, tapi kita terpenjara. Kalau kata penjara itu ya, di penjara berarti karena ada satu kesalahan yang dituduhkan kepada kita, lalu kita dimasukin ke sel, ya betul ya, oleh aparat negara tentunya. Kita dimasukin karena dianggap melakukan satu pelanggaran yang mengakibatkan sanksi hukum buat kita. Kalau terpenjara itu bukan orang lain yang memenjarakan kita, tapi kita sendiri masuk ke dalam penjara yang kita bikin, nggak dilihat orang gitu ya. Penjaranya bukan harafiah penjara, tapi kita dipenjara di dalam jiwa kita oleh satu tindakan yang kita ingin orang lain nggak tahu, tapi ada di dalam diri kita. Saya bisa kasih contoh itu tentang Yakub, saudara. Kalau kita baca kitab Kejadian, kita akan menemukan dari Kejadian 25 tentang kisah Yakub ya. Yakub itu anak kembar kan dengan Esau. Cuma dua kepribadian yang berbeda, kondisi badan yang berbeda. Kalau Esau itu disebut orang yang berbulu dan merah, makanya dikasih nama Esau, merah artinya, kulitnya merah. Nah, Yakub itu putih bersih, ganteng, handsome gitu ya. Satu, si Esau kesayangan bapaknya, Yakub kesayangan ibunya. Dua orang yang berbeda. Dan ada dua perkara lagi yang berbeda. Esau adalah seorang petualang, senang berburu, nggak peduli dengan perkara rohani. Yakub orang rumahan yang senang dengan perkara rohani. Tapi sama dengan Esau punya kelemahan, Yakub juga punya kelemahan. Dari namanya, kalau Esau itu si merah, maka Yakub adalah si penipu. Ya. Dari dalam perut aja dia udah berusaha ngalahin abangnya dengan memegang tumitnya ya. Dan itu terjadi dalam kehidupan Yakub. Dia cinta banget, makanya kita tahu bahwa dia tahu hak kesulungan dia ambil dari kakaknya, karena dia dengerin apa yang diceritakan bapaknya, apa yang diceritakan ibunya tentang Allah. Dia paham itu. Makanya ketika Esau lapar, pengen nuker hak kesulungan, pengen minta semangkuk kacang merah dari Yakub yang Yakub masak, Yakub bilang boleh, tapi tuker, ya, tuker dengan hak kesulungan. Itu dia ngerti banget bahwa hak kesulungan itu harganya tidak ada tandingannya. Kita ada di kondisi mana, saudara? Kita tuh Esau yang nganggap sepele perkara rohani, janji Tuhan, atau kita adalah seperti Yakub yang tahu banget harga dari hak kesulungan. Ya, saudara bisa baca itu dalam Kejadian pasal 35 tentang hak kesulungan. Halo, saudara? Hak kesulungan itu hak sebagai anak Tuhan loh, saudara ya, betul ya? Nah, Yakub, Esau tuh bilang gini, ngapain lagi sih mikirin hak kesulungan? Hak paling istimewa itu. Toh sebentar lagi juga aku mati, kata Esau. Ya, dia bilang sebentar lagi aku mati. Siapa yang tahu kapan kita mati? Tapi Esau menganggap sepele hak kesulungan. Tapi aku tahu nilainya sangat mahal, berkatnya berkat istimewa dari anak sulung. Lalu dia bilang boleh tukar dengan semangkuk kacang merah. Kelihatannya kan nggak jelas tuh hak kesulungan tuh apa, betul nggak ya? Ada wujudnya kan? Kalau misalnya boleh kamu tukar dengan rumah, itu kan jelas ya ada wujud fisiknya. Kalau hak kesulungan yang dimaksud Yakub nggak kelihatan fisiknya. Itu berkat dari orang tua. Dan Yakub tahu banget berkat itu akan terjadi dan pasti terjadi. Dan bernilai tinggi lebih daripada harta dunia ini. Itu yang Yakub pahami. Dan berkat itu adalah berkat untuk keturunannya. Sangat dipahami. Dan dia ambil. Orang yang sekali lagi, orang yang peka dengan perkara rohani, tapi dia punya kelemahan.
seperti namanya, dia penipu licik. Licik. Nah, satu kali ibunya bilang gini, Yakub, tiba saatnya bapakmu ingin memberikan berkat, ya. Sekarang kamu pura-pura nih jadi Esau, ya gitu ya. Ibu, gimana bisa? Baunya aja beda. Dia bau padang katanya, ya, bau padang katanya, karena dia suka berburu. Dan aku enggak. Dia berburu, aku enggak, katanya gitu ya. Kalau nanti aku bukan dapat berkat malah kutuk. Nah, dia paham banget, dia takut dia dapat kutuk. Lalu ibunya bilang, percayalah kepadaku, kalau kamu kena kutuk, aku aja yang nanggung kutuknya. Ibunya udah begitu loh ya. Nah sekarang kamu pakai aja bajunya, pakai badanmu diitin bulu domba, masak yang enak, ibunya masakin makanan paling enak. Lalu Yakub datang kepada bapaknya dan dia menerima berkat anak sulung. Berkatnya itu fatal buat orang lain, beruntung buat Yakub. Karena ada satu kata berkat yang paling indah, kalimat paling indah ini. Siapa yang memberkati engkau? Nah, sama seperti berkat Abraham ya. Makanya Tuhan bilang dia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Allah dari siapa? Allah dari orang yang diberkati, yang nggak bisa dikutuk. Betul ya? Nggak bisa dikutuk loh. Karena apa? Diberkatilah orang. Nah, dikutuklah orang. Nah, yang kutuk yang serem. Yang dikutuk kan nggak apa-apa gitu. Makanya kalau saudara anak Tuhan percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh, saudara nggak perlu takut dengan kata kutuk. Kenapa? Karena Tuhan yang membebaskan saudara. Siapa yang mengutuk saudara? Dikutuk. Ya, karena saudara anak yang diberkati, anak raja. Janjinya kita lebih dari pemenang. Roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi sangat besar berkat yang Allah percayakan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita nggak boleh menukarnya dengan apapun, betul ya? Kita harus kayak menghargai hak kita, hak kesulungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin, amin ya. Itu penting banget, hargai itu. Nah, Yakub itu adalah orang yang menghargai walaupun dia punya kelemahan. Dia nipu kan? Siapa yang ditipu oleh dia? Halo? Siapa yang ditipu? Dua orang ya, betul ya? Siapa yang ditipu? Esau, dan babenya, gitu ya. Dia tipu tuh. Babenya aja nggak bisa ngutukin dia. Kenapa? Setelah tahu. Jadi kemarin ya tadi yang ngasih makanan daging itu siapa? Cuma bisa ngomong gitu loh, karena dia udah ngeluarin kata berkat loh buat Yakub. Dia nggak berani ngeluarin kata kutuk, itu bapaknya loh. Nggak berani, karena apa? Dia sendiri yang bilang diberkati loh orang ya. Memberkati engkau, terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Bapaknya aja nggak berani loh. Wah, kurang ajar tuh si Yakub. Enggak. Bapaknya cuma bisa bilang begini, aku nggak bisa menarik berkat yang telah aku berikan. Oh, ya. Ada berkat untuk kamu walaupun beda. Nah, itu ya. Nah, saudara, apa yang terjadi karena satu kelicikan Yakub? Yakub harus mengalami yang namanya terpenjara. Tahu nggak kalau kita rasa bersalah sama orang kita nggak selesai, itu kayak penjara buat kita, betul ya? Kemanapun kita pergi kita merasa dituntut oleh yang namanya rasa bersalah. Tuhan nggak ikut campur, tapi kita yang sebenarnya bukan Tuhan yang penjarain kita, tapi jiwa kita yang memenjarakan kita. Kita terpenjara oleh rasa bersalah. Ditambah plus Esau bilang begini, nanti setelah masa berduka, karena bapaknya meninggal ya, setelah memberkati itu meninggal, Ishak meninggal. Lalu Esau bilang gini, nanti setelah masa duka cita itu berlalu, aku akan membunuh dia, balas dendam. Ya, itu ya, balas dendam. Nah, ibunya dengar, Yakub, ini niat dari kakakmu, ingin membunuh kau. Sekarang cepat pergi dari sini ke rumah pamanmu Laban. Betul ya? Dia pergi. Nah, tindakan dari Yakub setelah dia merasa bersalah, dia takut dibunuh, ngapain ya? Melarikan diri, betul ya? Melarikan diri loh ya. Walaupun supportnya apa? Ibunya, ya. Support lahiriah dan support rohani, dan bilang, aku berdoa buat engkau, barangkali gitu kan ya. Nah, pergilah Yakub di dalam pelariannya. Waktu dia lari, kesannya kalau kita
ngambil masalah kita. Kita ribut dengan orang di gereja, kita tinggalin gereja. Kita pikir kita lepas dari masalah. Kita ribut dengan keluarga, kita tinggalin keluarga kita. Kita pikir kita lepas dari masalah. Betul ya? Kita ada masalah apa aja kita lari. Kita pikir kita lepas kan kita bisa lari. Tapi sebenarnya di dalam hati kita sendiri kita sedang berpenjara. Enggak ada bahagia, enggak ada sukacita, rasa tertuduh yang banyak di sini, rasa sedih, rasa putus asa, itu bisa amburadul di dalam jiwa. Karena kita nggak selesaiin masalah kita, konflik kita, pergumulan kita, baik di hadapan Tuhan ataupun di hadapan manusia. Mungkin kita tetap ada di persekutuan dengan Tuhan, mungkin kita masih berdoa dan Tuhan jawab doa kita, iya. Tapi rasa tertuduh itu nggak pernah bisa hilang sebelum kita menyelesaikannya. Dan itu menjadi penjara. Sudah tahu waktu Yakub melarikan diri, sebelum dia pergi, dia berdoa, dia bergumul dengan Tuhan, maka disebut Betel. Betul ya? Dia bilang, asal Tuhan menyertaiku, asal cukup pangan, papan dan pakaianku dan segala macamnya, dia berdoa. Dan dia bilang, aku akan memberikan 1/10 dari penghasilanku kepada Tuhan. Dan membuat aku kiranya Tuhan membuat aku selamat untuk kembali kepada orang tuaku, kata Yakub. Betul ya? Nah itu doanya. Dan Tuhan dengerin banget doanya, makanya Tuhan menyatakan ini di Betel sama Yakub. Betul? Betul? Saudara, waktu saudara belum menyelesaikan masalah hidupmu dengan orang lain, konflik-konflik batin di dalam hidupmu, Tuhan ada nggak dengan saudara? Ada. Ada. Dia hadir nggak? Hadir. Dia dengerin doa saudara nggak? Dengerin doa. Tapi kenapa kita nggak bahagia? Kenapa kita gelisah? Apakah karena kita kurang berdoa? Kita kurang bersekutu dengan Tuhan? Problemnya bukan itu. Kenapa kita kayak dibelenggu dalam satu kondisi yang nggak nyaman dalam hidup kita? Apakah karena Tuhan nggak menyertai kita? Enggak. Yakub itu disertai Tuhan loh saudara. Diberkati Tuhan. Betul nggak? Ya disertai Tuhan luar biasa loh. Tapi waktu dia jadi pelarian, dia nggak selesai konfliknya dengan apa? Dengan abangnya. Kalau kita baca, Yakub tuh nggak pernah minta maaf loh sama Ishak atas penipuannya. Dia bilang, Bapak maafin ya aku mencuri berkatnya Esau. Dia kan? Enggak loh. Dia nggak selesaiin loh. Siapa di sini yang suka ada masalah di satu tempat lari? Kayaknya saudara happy. Nggak sadar saudara di penjara, terpenjara sepanjang jalan hidupmu sebelum kau selesaikan. Dan itu yang terjadi dengan Yakub. Waktu dia tinggal di rumah Laban, ya, ini perhatikan baik-baik. Ini rema saudara. Waktu dia di rumah pamannya Laban, seperti dulu saya pernah khotbah, Laban itu artinya apa? Bapak penipu. Pakarnya penipu. Wah, benar nggak? Pakarnya penipu. Ya, karena rasa bersalah yang dalam dari Yakub yang nggak diselesaikan dengan abangnya, dengan bapaknya. Ketika dia dibawa Tuhan, diizinin Tuhan sertai loh ya untuk didik Yakub. Betul ya? Didik Yakub untuk jadi seorang yang bertanggung jawab, udah pernah bohongin orang, mestinya gitu kan, berani terima resiko atas kesalahan gitu. Tuhan izinkan dia tinggal atas restu ibunya loh ya. Pergi ke rumah pamanmu, siapa? Laban. Nah, dan ibunya bilang nggak boleh kawin sama orang Het seperti yang dilakukan Esau kakakmu, nggak boleh. Ya, mereka menyakiti hatiku, kata ibunya. Iya, dia patuh di situ karena dia anak yang baik ya begitu. Cuma kelemahannya satu, tukang tipu. cara yang semestinya dengan baik dilakukan, dia pakai cara menipu. Berkat yang harusnya bisa dia terima, dia pakai dengan cara menipu. Nah, dia pergi ke rumah pamannya Laban. Ada penyertaan Tuhan kan? Ada. Sertai Tuhan. Kenapa? Karena kalau nggak Tuhan sertai, dia biarin Yakub dengan karakternya sebagai penipu. Tapi Tuhan nggak bikin gitu. Dia punya rencana yang besar atas seorang Yakub. Punya rencana. Tuhan kalau punya rencana atas hidup kita,
Dia akan bentuk kita. Dia nggak nuntut kita tiba-tiba jadi sempurna. Dalam prosesnya menyempurnakan hidup kita, dia bawa kita masuk dalam satu kondisi-kondisi tertentu yang bikin kita berubah. Amin, saudara? Yang bikin kita menjadi orang yang berkenan di hatinya. Nah, itu yang dia lakukan kepada Yakub, orang yang terpenjara karena tidak menyelesaikan masalah hidupnya. Lalu di sana dia untuk memperoleh kehidupannya, untuk memperoleh istrinya, ya, untuk memperoleh harta dan gaji yang harusnya dia terima, dia harus mengalami begitu banyak penipuan yang dilakukan oleh Laban mertuanya. Halo, ditipu loh saudara. Saya bohong nggak bacanya? Bilang ya, mari kita buka Alkitab. Haleluya. Kita baca Kejadian 31 ini ya. Nah, saudara lihat nih, kalau saudara curang, Tuhan terus belum selesai itu, saudara ngalami nanti penipuan lepas penipuan yang nggak selesai dalam hidup saudara. Ya, Tuhan tetap baik sama saudara, dia tolong saudara, dia berkati saudara, tapi dia akan bentuk saudara bisa-bisa. Mungkin bukan hanya karena masalah yang dihadapi oleh seorang Yakub, yaitu menipu. Mungkin kelemahan lain yang saudara miliki yang nggak saudara beresin, itu akan jadi jerat, jadi penjara buat hidup saudara. Ya, kita buka Kejadian 31 ayat 6 sampai 7. Udah? Oke. Ada seorang yang bacakan? Asalnya boleh. Kejadian 31 ayat 6 sampai 7. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Nah, saudara berapa kali ditipu? Dia berapa kali nipu? Dia berapa kali nipu? 2 kali. Balasannya? 10 kali. Ya, dia 2 kali loh nipu. Tapi berkali-kali ganda itu penipuan yang dia terima. Dan dia tidak berontak. Halo, betul? Nah, sampai satu titik dia mulai sadar. Gak bisa dia diam di rumah mertuanya, gue kere terus sih kalau gini. Dia minta haknya. Dia minta haknya. Tahu saudara, pada waktu dia minta haknya, dia tahu bahwa bapak mertuanya ini seorang penipu. Dia berdoa sama Tuhan, ya, walaupun tidak dituliskan di Alkitab, tapi Tuhan kasih dia hikmat untuk ngapain? Nah, coba kita pikir, ini yang gak bisa ditiru saudara. Kalau saudara mau niru caranya, saudara gak akan berhasil kayak Yakub. Ya, cara memperbanyak domba-domba itu, tekniknya, dia bukan nipu loh saudara. Karena kalau nipu, nggak disertai Tuhan, nggak bisa. Pernah nyoba supaya kucing berubah mulutnya jadi bintik-bintik, saudara taruhin kayu apa gitu? Ya, saudara pikir ini berhasil kalau dia minum dari sini, nanti anaknya bintik-bintik gitu, bisa nggak? Nggak bisa loh. Ini bukan teori yang bisa dipraktekkan di lab kimia. Ini mujizat. Ini mujizat saudara. Ini mujizat. Halo, mujizat. Nipu enggak? Nipu enggak kalau di sini dia? Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Dia cerdik. Dia, jadi kalau licik dirubah jadi disertai Tuhan, jadi apa? Oke, cerdik. Ya, cerdik. Dia kan nipu bapaknya loh, dia bilang bener kan? Karena dia yang ngangon itu domba, yang ngangon itu kambing. Ya dia maunya gajinya yang bagus dong, karena udah tipu 10 kali, betul nggak? Dia nggak mungkin pengen dapat bayaran domba-domba buat dirinya itu dari domba yang jelek, yang penyakitan, betul nggak? Dia pasti cari nih domba-domba yang dihasilkan oleh induk-induk domba yang sehat yang dimiliki bapak mertuanya, dan itulah yang dia bikin supaya melahirkan keturunan-keturunan sesuai dengan yang dia bilang. Ya, dia bilang begini. Demikianlah ayat 8. Apabila dia berkata, yang berbintik-bintiklah yang akan menjadi upahku, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila dia berkata, bercoreng-corenglah akan
akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayammu dan memberikannya kepadaku. Siapa yang bilang? Demikianlah siapa yang ambil? Allah, betul ya? Demikianlah Allah mengambil ternak ayammu, katanya, dan memberikannya kepadaku. Tuhan sertai Yakub. Ditipu 10 kali, tapi dia bisa mengambil kekayaan bapak mertuanya secara luar biasa. Hikmat siapa yang menyertai dia? Hah? Tuhan. Jadi saudara, selemah apapun kita, ada masalah dalam hidup kita yang belum kita selesaikan, selama kita dekat dengan Tuhan, Dia akan menolong kita. Amin. Amin. Tapi sekali lagi, Allah yang sama yang memberkati saudara, Allah yang sama yang menyertai engkau, Allah yang sama yang menolong engkau, memberikan roh hikmat dan pengetahuan, Allah yang sama juga berurusan dengan dosamu dan kelemahanmu. Amin. Ya. Jadi saudara, Allah tetap berperkara loh dengan Yakub, tetap berperkara, jangan salah. Selama saudara ikut Tuhan, kalau masalahmu belum selesaikan, Dia akan terus berurusan dengan kita. Amin. Amin. Ya, sampai kita jadi pemenang. Betul. Nah, inilah titik balik dari Yakub sebenarnya. Ketika dia mulai ngerasa jenuh dan dia ingin lari dari pamannya, dan dia ingin bahwa upahnya bisa dikembalikan untuk dia karena upahnya ditunda sampai 10 kali sama pamannya. Betul ya? Sama paman dan mertuanya ini ya, namanya Laban. Dia berusaha dan Tuhan menyertai dia, memberikan kepada dia roh hikmat itu, sehingga dia dapatin warisan yang sangat banyak dan hewan-hewan yang baik, warisannya yang terbaik. Nah, Tuhan tetap menyertai saya dan saudara. Amin. Amin. Walaupun kita lemah, amin saudara. Amin, bilang, walaupun kau lemah, Tuhan menyertai-mu. Dia menyertai. Bilang, tapi ingat, Tuhan berurusan dengan kelemahanmu. Bilang, Tuhan berurusan dengan kelemahan kita. Bukannya Dia benci untuk bunuh kita. Dia nggak bunuh Yakub kan? Enggak. Dia sertai Yakub nggak? Dia sertai. Tapi supaya dia tidak jadi pelarian lagi. Betul? Lari dari kenyataan gitu kan ya. Lari dari tanggung jawab. Itu lari yang paling nggak bagus saudara ya. Lari kalau di lapangan juara lari boleh, tapi lari dari kenyataan itu nggak boleh ya, gitu, nggak boleh, karena akan terus darah akan lari terus kemanapun. Nah, setelah dia lari dari pamannya itu, dia mulai mau keluar dari jerat. Sebenarnya kenapa sih sampai puluhan tahun Yakub rela ditipu sama pamannya sampai 10 kali? 10 kali itu ditipu bukannya hitungannya hari atau bulan ya, atau 1 tahun, tapi puluhan tahun dari hidupnya loh dia ditipu. 21 tahun. Nah, saya tanya kenapa dia mau ditipu selama itu oleh pamannya? Bukan semata-mata karena pengen punya istrinya loh, tapi karena apa? Perangkap rasa bersalah. Karena pernah nipu, nipu bapaknya dan nipu kakaknya. Perangkap apa? Ketakutan dari dendam yang sudah dilontarkan, katanya aku akan membunuh dia. Jadi dia nggak punya tempat lari lagi yang lain. Dia membiarkan dirinya ditipu sekian lama. Karena apa? Dia kira-kira inilah tempat terbaik untuk sembunyi sebenarnya. Betul ya? Tempat terbaik untuk sembunyi. Dia pikir gitu. Dia selama tahun-tahun itu dia mikir bagaimana caranya supaya dia lepas dari jerat itu. Setelah dia punya banyak ternak, dia berpikir gue mau ngabur dari paman belakang. Halo, kembali kalau kita pernah lari, kita kan lari. Dalam posisi ini sebenarnya Yakub bukan orang yang bersalah kepada pamannya, nggak bersalah sama sekali, betul nggak? Dia justru korban yang dibohongin 10 kali sama pamannya. Tapi kenapa dia lari? Alih-alih dia bilang sama pamannya bahwa aku akan keluar karena aku sudah cukup untuk bisa menghidupi keluarga aku sendiri, dia memilih pergi begitu aja, tinggalin pamannya, tinggalin mertuanya, betul ya? Betul ya? Dia pergi begitu aja, sama kayak dia lari dari siapa? Sama-sama kayak dia lari dari Esau. Saudara tahu nggak waktu dia mau pergi itu dia doa? Mau lari dari pamannya, dari bapak mertuanya, dia berdoa. Dia berdoa. Dia dengar Tuhan bicara, dengar. Aku akan menyertai engkau.
ngimpi loh dia, takut loh dia. Halo, disertai nggak Yakub? Disertai sama Tuhan, sertai. Tapi sekali lagi Allah berperkara dengan kelemahan Yakub. Tuhan berkati nggak kita waktu kita punya kelemahan? Diberkati. Tuhan mau tolong kita nggak? Dia tolong kita. Tuhan mau cukupi kita nggak? Iya, dia cukupi kita. Dia tetap Allah yang baik, tapi karena dia Allah yang baik, dia berurusan dengan kelemahan kita. Amin. Di perjalanan dia sadar kakaknya adalah seorang pengembara. Namanya siapa? Betul ya? Nah, kemungkinan Pak Amprok itu bisa Pak Amprok nggak sengaja ketemu, itu Pak Amprok ya, nggak sengaja ketemu, itu bisa terjadi. Resikonya apa? Dalam benak Yakub adalah, aduh kalau kakakku masih nyimpen dendam, wes matilah aku katanya. Matilah aku katanya ya, betul nggak? Nah, pasti mati. Dan ketika dia pergi, dia tahu satu hal, bahwa dia pasti ketemu kakaknya. Dan dia sudah pasang strategi bagaimana untuk mengambil hati kakaknya, untuk bisa menerima kembali pengampunan dari kakaknya. Betul ya? Nah, walaupun dia tetap seorang yang takut, saudara, dia takut karena puluhan tahun dia terintimidasi, karena kelemahannya, terpenjara karena rasa bersalah. Dan sampai akhirnya dia ngapain, saudara? Dia bertemu Tuhan di mana? Di Sungai Yabok. Ya, di Sungai Yabok. Nah, dibilang katanya di Kejadian 32, Yakub bertemu dengan Esau. Mari kita baca ayat 1, yang Kejadian 32. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah dia, ini bala tentara Tuhan. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Ya, dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan gak? Alami ya. Dia seorang yang sempurna atau lemah, saudara? Nah, orang yang lemah, saudara ya. Dia punya kelemahan sama kayak saya dan saudara. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan dia di situ selama ini. Tahu saudara? Dia bilang dia diam sebagai siapa? Sebagai apa? Di rumah Laban. Sebagai orang asing. Nah, kalau udah mertua masih tetap orang asing sana ya. Orang upahan. Nah, orang asing loh. Kenapa? Dia kan sendiri yang bilang 10 kali bapak mertuanya Upahnya. bohongin dia apa dia? Upahnya ya, upahnya dipermainkan. Makanya dia bilang, gue jadi orang asing. Orang upahan lah yang bener ya. Dengan kata lain dia kan jadi, gue cuma sebatas ya Pak, pembantu dari bapak mertua gue. Gue bukan yang menantu, gue orang upahan. Kenapa buktinya? Karena selama 10 kali dia upahnya ditipu sama mertuanya. Ya. Lalu dia bilang, aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Itulah yang ada di ayat 7 ini dibilang, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibagikannya orang-orang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi untanya, menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu hingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Sudah lihat dari sini? Masih pengecut nggak? Strateginya licin nggak? Licin. Dia lebih rela mengorbanin orang lain. Iya kan? Iya nggak? Jahat nggak? Asal dia selamat. Yang penting asal gue selamat, yang lain gue amat. Iya kan? Ya. Yang dipasangin kalau berdiri aja dalam parade itu siapa yang paling depan? Hamba, istri, Hambanya, istrinya, anaknya, dia di mana? belakang. Di zona aman loh. Halo. Ya, tapi satu hal, di tengah ketakutannya itu, dia
yang dia gumulin kelemahannya dia. Dia datang bergumul dengan siapa? Dengan Tuhan. Betul? Dia bergumul dengan Tuhan. Dia bilang begini waktu dia bergumul, sekian lama dia bergumul dengan Tuhan. Dan bilang malaikat Tuhan bilang udah matahari udah terbit, dia bilang enggak akan kulepaskan sebelum kau memberkati aku. Saudara, kalau kita punya kelemahan atau punya pergumulan, tekanan dalam hidup kita yang menjadi penjara buat hidup kita, yang bikin kita nggak damai sejahtera. Entah apapun itu, penjara itu bisa rasa takut kita, penyakit kita, apa aja bisa jadi penjara yang membelenggu jalan kita, bikin kita nggak happy, bikin kita nggak damai sejahtera, bikin kita galau terus-terusan. Ya, ada cara yang paling bagus dilakukan. Kalau engkau tetap ada di dalam Tuhan, bergumullah, datanglah dengan Tuhan, bergumullah sampai Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Nah, itu yang dilakukan Yakub. Kita nggak tahu waktunya bergumul berapa lama buat hidup kita. Tapi bergumullah, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan tidak ragu, sampai konfirmasi langsung Tuhan kasih sama kita. Dan Tuhan membuat pangkal Yakub terpelecok, tapi dia diberkati. Amin. Amin, saudara. Dia diberkati loh, dia terima berkat Tuhan. Dan setelah itu dia berani berhadapan dengan Esau dan kembali berdamai. Pedang tidak terulur ke atas Yakub. Ya, malah tangis-tangisan ya, betul ya? Tangis-tangisan, jadi saudara kembali, akrab kembali. Saudaraku, jangan biarin tahun-tahun hidup kita berlalu seperti Esau, seperti Yakub. Penuh tekanan. Saudara nggak berani berontak dari kondisi yang sebenarnya nggak nyaman ketika saudara lari. Saudara nggak bahagia, saudara nggak suka kita. Selesaikan masalah hidupmu dengan Tuhan, dengan orang yang bersangkutan kalau itu masalah dengan orang lain. Berdamailah dengan orang itu. Makanya waktu kita perjanjian baru dituliskan, Tuhan bilang, kalau kamu ini mempersembahkan korban, engkau ingat, kau punya masalah dengan saudaramu, tinggalkan dulu persembahan itu, suruh ngapain? Berdamai, betul ya? Berdamai dengan orang itu. Baru setelah itu berurusan dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau ingin mempersembahkan korban, damai dulu dengan saudaramu. Kalau dengan kata lain, damai juga dengan masalahmu, damai juga dengan kondisi hidupmu. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan orang lain. Supaya waktu saudara masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan, saudara tetap happy. Dimanapun saudara berada happy. Amin. Ya, seringkali kita membiarkan diri kita diintimidasi karena sebelumnya kita pernah mengintimidasi orang lain dan kita merasa bersalah. Betul ya? Betul ya? Kita nggak mau selesaiin, kita biarin diri kita dalam satu kondisi tidak nyaman karena sebelumnya kita lari dari kondisi yang tidak nyaman. Betul nggak? Betul ya? Selesaikan masalah hidup kita. Amin, saudara? Karena itu yang Tuhan mau. Berurusanlah dengan Tuhan sampai saudara menang. Dari seorang yang namanya Yakub, sang penipu, ya, Tuhan mengganti namanya jadi apa? Artinya siapa? Pangeran Tuhan. Amin. Dari seorang Yakub, penipu. Walaupun Tuhan tidak bilang begini, aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Israel. Dia bilang, aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa tetap dipanggilnya dia nggak diubah jadi Israel? Kalau Abraham kan memang dirubah dari Abraham menjadi Abraham. Ishak tetap dengan namanya, betul ya? Tapi Yakub itu dirubah namanya jadi Israel, pangerannya Tuhan. Tapi kenapa waktu Tuhan memberkati dia bilang, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tuhan sudah bilang bahwa aku adalah Allah dari orang yang tidak sempurna. Amin. Ya, Allah dari manusia yang tidak sempurna. Tetapi orang itu memilih untuk dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, berurusan dengan Tuhan dan mau kelemahannya diubahkan. Betul ya? Bilang sama kiri kanan saudara, mau diubah oleh Tuhan. Jangan keras hati saudara ya. Amin.
1 tahun. Capek ya, bener nggak? Umur kita tidak sepanjang Yakub kan? Betul nggak? Betul, 40 tahun membentuk hidup kita keterlaluan. Ya, kita harus punya waktu yang lebih minim untuk cepat berubah. Ketika kita mau bergumul dengan Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami seperti Yakub. Kami tahu bahwa ketika kami berjalan dengan Engkau, ada sisi-sisi lain dalam hidup kami yang belum diubahkan oleh Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang terpenjara oleh rasa bersalah, terpenjara oleh kondisi-kondisi yang kami merasa tertekan dengan itu, tapi kami belum menyelesaikannya dengan Tuhan. Atau ada hal-hal lain yang tidaklah orang lain tahu, tapi itu menyiksa kami, seperti kondisi yang menyiksa Yakub. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, berurusanlah dengan kami. Nyatakanlah diri-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami tahu bahwa selemah apapun kami, sekurang apapun kami Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau ingin kami berubah. Engkau ingin kami jadi seperti orang serupa dengan yang Engkau inginkan, jadi seorang yang berkenan di hati-Mu. Dan di tengah segala kelemahan kami, Engkau tetap mengasihi kami, tetap menyertai kami, tetap memberkati kami, sebagaimana Engkau memberkati Yakub di tengah segala pergumulannya, di tengah segala kelemahan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menerima kami, Engkau mengasihi kami, bukan karena kami sempurna, tapi di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Supaya dari waktu ke waktu berjalan dengan Engkau, bergumul dengan Engkau Tuhan, kami diubahkan menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau sangat baik. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala atas firman hari ini. Kita percaya kita semua berkati, amin ya. Haleluya. Saat kita dalam tema persembahan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang Bapa dalam surga, yang kami sembah di nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih pada hari ini Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga sudah mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Gembala kami Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau berkati dia lebih dan lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Dimanapun Tuhan Kau pakai Ibu Gembala kami Tuhan, kami percaya Tuhan boleh menjadi berkat bagi dia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman pada hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sedang kami akan berikan persembahan kami pada hari ini Tuhan. Berkati setiap persembahan yang diberikan Tuhan. Kau berkati 30, 60 hingga 100 kali lipat. Biar persembahan kami pada hari ini Tuhan dapat dipakai Tuhan untuk pemulihan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Kami akan satu pujian biarpun gunung-gunung berhancur.
di surga, Bapa yang kudus, Bapa yang agung, Bapa yang kami sembah dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami anak-anakmu datang Tuhan dalam syafaat kami pada siang hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang baru saja kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap berbicara di hati kami Tuhan, menjadikan kami anak-anak yang patuh dan taat kepadamu ya Bapa. Jadikan kami Tuhan, kalau ada penghalang-penghalang di hati kami, biarlah kami bertanggung jawab. Kami memohon ampun kepadamu ya Bapa. Terima kasih berkati akan Ibu Gembala kami yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, pada saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena sebentar lagi kami akan merayakan hari kemerdekaan kami Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami anak-anak-Mu ini Tuhan yang menjadi warga negara Indonesia boleh mengisi akan kemerdekaan kami dengan penuh tanggung jawab ya Bapak. Bapak di surga, kami berdoa Tuhan bagi pimpinan kami, presiden kami yang kami cintai Bapak Jokowi Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepadanya Bapa, agar dia boleh memimpin kami, memimpin negara ini Tuhan dengan hikmat daripada-Mu, dan biarlah apa yang Engkau kehendaki yang boleh terlaksana di Indonesia ini ya Bapa. Bapa, Engkau juga memberkati akan kabinetnya Tuhan, para menterinya, juga para lembaga tinggi dan tinggi negara Tuhan. Engkau juga mau memberkati akan pemerintahan kami sampai dengan ke daerah-daerah ya Bapa, agar keadilan boleh merata di negeri kami ya Bapa, agar keamanan di negeri kami juga boleh kami rasakan sebagai bangsa ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, Engkau berkati akan perekonomian kami, Engkau berkati akan tanah kami, Engkau berkati akan perairan kami, Engkau berkati juga akan udara kami ya Bapa, agar ketiga lembaga ini Tuhan boleh bersatu dan terberkati sehingga kami boleh hidup nyaman di negara kami ini ya Bapa, dengan cukup ya Bapa. Bapa di surga, Engkau berkati akan aparat keamanan kami Tuhan. Khususnya Tuhan, kami mau berdoa bagi kepolisian yang sedang dalam kemelut ya Bapa. Bapa, anak-anak-Mu terlibat di situ Tuhan. Engkau kasihanilah mereka Tuhan. Biarlah Engkau mau buka penjara di hati mereka Bapa, agar mereka boleh mengakui kesalahan mereka ya Bapa, dan mereka mohon ampun di kaki-Mu ya Bapa. Mereka boleh bertobat atas segala perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan biarlah nama-Mu boleh kembali Tuhan, dipermuliakan dengan tindakan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan keadaan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kiranya berkat dari-Mu ya Bapa, berkat dari surga boleh memberkati Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan Indonesia ini ya Bapa. Engkau akan terus bersama kami Tuhan, dan kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Engkau juga berkati akan rumah-rumah-Mu, akan anak-anak-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan, agar kami anak-anak-Mu boleh tetap dengan leluasa bisa beribadah kepada-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan semakin banyak bangsa Indonesia yang mengenal Engkau dan berlutut mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Pakailah kami semua anak-anak-Mu Tuhan sampai dengan ke pelosok-pelosok untuk menyatakan bahwa Engkau lah Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi kota Depok ini Tuhan, agar kami anak-anak-Mu juga boleh memberkati akan kota Depok ini ya Bapa, dengan berkat yang dari Tuhan. Dan biarlah kota ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami tak lupa juga berdoa bagi bangsa-bangsa di 5 benua ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus berkat-Mu turun kepada bangsa-bangsa di 5 benua ini ya Bapa, yang sedang dalam konflik Tuhan. Biarlah Engkau datang sebagai juru damai, dan biarlah kedamaian boleh mereka rasakan juga seperti apa yang kami rasakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati akan para kepala negara di negara-negara ini ya Bapa, agar mereka juga mendapatkan hikmat daripada-Mu. Mereka juga boleh menyelesaikan setiap permasalahan mereka dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat kami, bagi gereja kami di Arasi Tuhan. Terima kasih untuk gereja yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh bersekutu bersama-sama ya Bapa. Biar kami percaya Engkau akan tetap memelihara gereja kami dengan baik
Tuhan, setiap permasalahan yang kami hadapi, kami percaya Engkau akan menyelesaikannya ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat kami Tuhan, yang pada saat ini tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan mereka kami tidak tahu, tapi Engkau maha tahu Tuhan. Kalau mereka sakit Tuhan, datanglah sebagai tabib bagi mereka ya Bapa. Engkau angkat semua penyakitnya Tuhan, dan Engkau gantikan dengan kekuatan dan kesehatan ya Bapa. Kalau mereka dalam segala permasalahan, biarlah Engkau buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan penyelesaian dari setiap permasalahan mereka ya Bapa. Jangan biarkan mereka lari dari masalah ini, karena kalau mereka lari, mereka terus akan mendapatkan masalah ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar yang baik bagi mereka. Bapa di surga, bagi saudara-saudara kekasih kami yang mulai malas atau tidak mau datang Tuhan, kami memberikan mereka ke dalam tangan, biar Engkau tegur mereka ya Bapa, agar minggu depan Tuhan mereka boleh datang bersama-sama bersekutu di tempat ini ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang sedang masih dalam bangku pelajaran Tuhan, berikan hikmat kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik. Berikan pertumbuhan, kesehatan rohani jasmani kepada mereka ya Bapa, agar mereka juga boleh menjadi boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat di dalam Engkau, anak-anak yang sehat rohaninya ya Bapa, agar mereka boleh masuk dalam dunia yang penuh dengan kekacauan ini, mereka boleh tetap kuat bahwa mereka adalah milik-Mu, mereka tetap akan memiliki Engkau juru selamat pribadi mereka ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang menjadi karyawan atau pekerja Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan, Engkau memberkati tempat di mana mereka bekerja ya Bapa, agar mereka terus mendapatkan kenaikan karir mereka ya Bapa, sehingga mereka mendapatkan yang terbaik bagi kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Tak lupa kami berdoa juga bagi keluarga kekasih kami Bapak Binsar Tuhan, yang akan mengadakan anaknya akan menikah Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap persiapan-persiapannya ya Bapa, agar mereka betul-betul boleh menjadi keluarga yang takut akan Engkau Tuhan, yang mendahulukan Engkau dalam segala hal yang mereka hadapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu sempurna, cinta-Mu sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Doa syafaat ini Tuhan kami alaskan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri. Haleluya, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Haleluya.